Jadi mereka akan nyangkut terlebih dahulu di ruang sisi kecil ini. Audio Jungle. Halo guys, balik lagi sama Haris di Barista Pro Indonesia. Kali ini gua akan mereview grinder Mazer Super Jolly Electric yang katanya banyak orang yang bilang grinder ini tuh konsisten banget. Nah, kita akan coba seberapa konsistenkah dia, dan gua akan ngejelasin spesifikasi dari grinder ini terlebih dahulu. Nah guys, untuk spesifikasi dari grinder ini, aku akan sebutin dulu dari dimensi ya. Jadi tingginya itu di 61 cm, sudah termasuk dengan uppernya. Nah, kalau misalkan panjang itu di 26, tapi tidak dengan plat yang di bawah. Mungkin kalau ditambah plat bawah 45 lah ya, 45 cm lah. Dan kalau misalkan lebarnya itu di 24 cm gitu guys. Nah, untuk burnya itu tipenya itu flat bore dengan ukuran 64 mm ya, 64 mm, dan wattnya itu di 350 watt. Lalu grinder ini itu bisa dibilang lumayan kencang penggilingannya, karena grinder ini udah 1400 RPM, lumayan kencang juga ya. Nah, banyak orang yang bilang katanya grinder ini tuh udah cukup konsisten gitu, sama apalagi grinder ini tuh udah ada settingannya guys. Ya, aku buka ya. Nah, settingan ini guys, jadi dia itu bisa diatur single atau double. Nanti aku kasih tahu caranya, cara nyetingnya, dan kita akan cari tahu sekonsisten apa sih automaticnya, single dan double-nya. Kita akan tes 5 kali grinder dan nggak akan kita potong. Jadi kita akan langsung pure test secara jujur. Mari guys, kita tes langsung ya. Oke, sekarang kita akan langsung tes seberapa konsisten dari grinder Mazer automatic ini. Atau sebenarnya tuh namanya elektrik, tapi banyak yang kenal tuh automatic gitu, karena dia ada settingan single dan double-nya. Ini lumayan banyak dipakai di coffee shop nih. Jadi langsung aja kita nyalain. Jadi kalau kita udah colok, kita tuh harus putar dulu untuk dia supaya on. Nah, untuk di bagian tengah ini itu sebenarnya kayak jatuhnya kayak kilometernya merek dia lah ya. Kayak grinder ini tuh udah dipakai berapa banyak. Jadi kalau misalnya kita pencet single, dia akan nambah 1. Kalau kita pencet double, dia akan nambah 2 gitu nih. Misalkan aku pencet single ya. Nah, dinambahkan. Nah, gitu. Nih, aku bakal kosongin dulu si biji kopi yang ada di dalam sini, dan kita akan langsung tes. Oh iya guys, aku juga mau ngasih tahu, ini tuh ada grinder, bukan grinder, settingan manual ya. Jadi kalian bisa pencet manual gitu. Nah, pencet manual, dan kalian bisa langsung lepas untuk matiin. Nah, kalau settingan yang manual ini dia nggak akan nambah guys, nggak akan nambah. Nih misalnya 8985 ya. Nih aku pencet yang manual. Nah, dia nggak nambah kan guys, tuh gitu. Nah, langsung aja kali ya kita tes kali ya. Nah, sebenarnya kalian bisa ngecek kilometer dari grinder ini, yang kalau misalnya kalian mau beli second atau di gimana, atau itu dari sininya guys, dari kilometer ini sebenarnya. Cuma sebenarnya kalau kalian gak ngegiling grinder bean spoon, dia akan nambah kalau misalnya kalian pencet ini, settingan ini. Tapi dia nggak ngegiring apa-apa, tapi tetap nambah gitu. Jadi jangan jadi patokan ya guys, kilometer kayak gini tuh.
kalian tetap harus cek mataburnya tetap masih lancip kah atau sudah tumpul gitu. Karena kan bisa aja ya orang pakai 2 tahun sampai 5 tahun tapi dia mencet-mencet manual aja jadi kilometernya bisa pendek gitu. Nah, ya kan, mari kita tes. Ini guys ya udah masukin. Nah, aku mau kasih tahu gimana cara nyeting si single dan si double-nya. Jadi guys, caranya adalah kalian cukup menekan menu sampai lama. Nah, dia akan kedap-kedip nih. Nah, kalau udah kedap-kedip, kalian tinggal pencet nih, kalian mau setting yang mana? Kalau aku setting yang single aja. Single. Nah, singlenya itu di 10 detik artinya. Nah, kalian bisa nih turunin sampai berapa detik. Dia hitungannya per 5 second. Kayak gitu guys. Nah, aku bakal setting di 7 detik aja biar nggak begitu lama karena nggak akan kita potong-potong nah karena grinder ini itu ada tutupan hooper ya jadi sebenarnya tuh ngaruh juga nih guys sama si tekanan dari sisa hooper yang di atas jadi cara ngetesnya adalah kita akan tutup nah jadi si biji kopinya nggak ada tekanan untuk mendorong beans agar cepat keluar gitu. Aja kita tes seberapa konsisten kak grinder ini. Oh ya, aku bakalan tes pakai timer juga. Jadi beneran gak nih 7 detik. Oh iya guys, ini 7 detik ini buat ngebalikinnya kalian tekan menu lagi ya. Tekan menu dia kedap-kedip nanti dia balik lagi sama settingannya di awal. Nah, ini udah aku setting di 7 detik ya. Nih, 7 detik. Seharusnya kalau dia konsisten di 7 detik, dia akan mati. Ini percobaan pertama, guys. Kita tes apakah konsisten itu dan kita akan timbang. Artinya 1 2 3. Oke, langsung mati. Waktunya pas ya untuk detik pas. Terus 7 detik aku dapat segini. Gilingannya lumayan bagus ya hasil gilingannya juga. Udah sempat kita kalibrasi ini tadi. Mari kita timbang berapa hasil dari 7 detik. 4,9 guys. Oke. Kalau kita coba pindah-pindahin. Ya, 4,9 pas. Oke. Akan aku buang. Nah, percobaan kedua guys. Coba yang kedua sama. Oh iya, aku kan tarik lagi ininya, jadi aku tutup lagi, jadi nggak ada tekanan lagi dari atas. Ya, 1 2 3. Oke, masih sama di 7 detik. Nah, sobat. Lumayan ya. Mari kita timbang lagi apakah sama. 5,3 gram. Nah, di situ berarti lebih 0,4 gram kali ya, 0,4 gram. Nah, mari kita itu tes yang kedua ya. Mari kita coba yang ketiga. Apakah sama? Apakah tadi 5 gram, 3 atau tadi 4,9 gram? Tes lagi 1 2 3. Oke, pas matinya. Oh ya, kita sebenarnya aku sebelumnya mau ngasih tahu dulu saat gilingan kalian itu kurang dari 0,1, 0,2 atau lebih dari 0,1 atau 0,2 itu sangat wajar sebenarnya. Nanti aku kasih tahu kenapa ya. Nah, guys, ini gilingan yang ketiga kita akan tes 5,2.
5,3. Nih sama nih, sama yang kedua nih guys. Oke, cukup menarik. Yang satu doang yang rada beda. Yang kedua dan ketiga itu sama. Ini yang keempat kita tes. Oh iya, ini yang aku udah boleh lupa nih, harus dibuka, habis itu ditutup lagi. Kita tes lagi, 1, 2, 3. Sorry guys. Ulang ya, 1, 2, 3. Oh, pas ya waktunya. Ini hasilnya agak ngegumpal ya. Lihat, agak ngegumpal kan? Nah, kita timbang. Hasilnya berapa? Wow, udah lumayan jauh nih. Hampir 1 gram bedanya. Coba aku angkat. Ya, hampir 1 gram. Oke. Berarti gilingan yang pertama itu beda, gilingan yang keempat itu beda. Nah, kita tes yang kelima. Berarti ini terakhir ya guys. Sama. Ini jangan lupa dibuka lagi, ditutup lagi. 1, 2, 3. Wih. Kalau detiknya konsisten ya. Masalah waktu itu dia konsisten juga. Jadi bikin detik bener dia habisnya. Nah, ini hasilnya nih, kelima nih. Mari kita timbang. Apakah sama? 6 gram. Berarti yang kedua, yang keempat sama kelima itu hampir sama. 4 ke 5 itu sama. Nah, oke. Dari hasil 5 gilingan tadi, kalau untuk masalah waktu, masalah detik, dia sama dari awal sampai terakhir sama. Tapi kalau misalkan hasil pada agak berubah-berubah terus. Nah, aku kasih tahu kenapa. Ini aku lupa ya. Nah, dari sini guys, gitu. Jadi saat grinder yang kalian giling, hasil gilingan kalian itu sebenarnya nggak langsung keluar. Jadi mereka akan nyangkut terlebih dahulu di ruang sisi kecil ini dari hasil gilingan dan keluar gitu. Biasanya grinder yang rada udah tinggi harganya itu udah ada magnet apa gitu, dia sampai dan nggak konsisten lah keluarnya langsung gitu, nggak nempel gini gitu guys. Jadi makanya kenapa 0,1, 0,2, 0,5 gitu ya, itu wajar sebenarnya untuk suatu grinder gitu. Apalagi kalau misalkan grinder kalian gilingannya halus nih, grind size-nya halus nih. Nah, dia itu makin nempel sama yang lain. Karena kan biskopi kan mengambil itu yang bisa membuat mereka tuh saling menempel ya kan. Nah, sebenarnya itu kenapa grinder kalian itu saat ngiling awalnya udah kok nih yang single itu pas nih grinder 18 gram nih, tapi kok yang saat gua ngegiling yang kedua dan ketiga itu tuh kok hasilnya jadi 16 gram atau 17 gram. Nah, itu salah satu faktor dari hasil gilingan kalian kenapa makanya kurang gitu guys. Makanya akhirnya muncullah grinder yang mahal gitu, atau kayak si Victoria Arduino atau seperti Mitos 1, Mitos 2. Nah, itu kan mereka mengeluarkan grinder yang cukup harganya mahal tapi sangat konsisten gitu guys. Nah, tapi setelah kita review grinder ini, menurut aku pribadi grinder ini udah cukup konsisten banget sebenarnya, karena
sangat udah mempermudah lah ya, karena adanya sistem single dan double ini. Kalian jadi tinggal taruh aja gitu, tinggal taruh dan kalian bisa ngelayanin customer kalian kalau misalkan kalian sendirian di bar dan lain-lain. Oke, jadi pas banget nih mesin kita ini lagi di open selling. Harganya berapa? Kalian bisa hubungi kita di baristapro.id di Instagram, atau kalian bisa banget nih buka di link tree kita. Itu sudah ada nomor WhatsApp, sudah ada Tokopedia kita, OLX kita, dan sudah ada marketplace yang lainnya. Jadi, atau kalian mau visit ke Barista Pro Indonesia di daerah Jakarta Timur, bisa banget. Kalian bisa melihat dan tes langsung grinder kita atau mesin kopi kita. Jadi, Haris pamit undur diri. Terima kasih guys yang sudah menonton. Bye-bye.